Halo teman-teman, silakan join ya. Kita akan mulai. Kita akan mulai jam 4 ya. Sambil menunggu yang lainnya, kita akan mulai jam 4 ya. Ntar aku ambil kayak foto begini doang. Kamu udah kedengeran suaranya udah langsung. Ini udah live. Hello Tony. Wait ya, saya mesti matiin saya punya voice-nya dulu. Sambil nunggu kita denger lagu dulu ya, saya setelin lagu.
Oke teman-teman, tepat jam 4 ya kita mulai pembicaraan kita pada hari ini. Semangat pagi semuanya buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, sahabat MDRT yang ada di seluruh Indonesia, saya ucapkan semangat pagi, salam sukses dan salam sehat ya. Nah, saat ini adalah saat-saat yang kita rasakan ternyata kesehatan itu begitu mahal harganya, begitu so precious. Ya, karena di dalam masa-masa seperti ini kita banyak sekali mendengar berita duka, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita kenal, atau orang teman gereja, atau orang tuanya teman dan sebagainya, itu mengalami kondisi yang tidak seberuntung kita saat ini. Ya, boleh dibilang tahun ini adalah tahun di mana paling banyak berita duka yang saya terima, baik dari orang-orang yang meninggal karena biasa, ya, meninggal karena sakit, penyakit. Ada klien saya juga bahkan meninggal karena kecelakaan, ya. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang meninggal karena COVID-19, ya. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 ternyata sudah melanda Indonesia. Tadinya kita pikir itu tidak akan melanda Indonesia. Kita dulu masih main-main dan berpikir, well kayaknya orang Indonesia memang kuat-kuat deh, kebal deh, karena kita suka makan di pinggir jalan, makan abang-abang gerobak, kayaknya kita udah imun banget gitu, nggak bakal kena. Tapi in fact ternyata kita juga kena juga ya. Dan saat ini bahkan dikatakan Indonesia sedang lagi picking up-nya. Jadi ini masih belum berakhir, mungkin akan ada picking up dan even kita tidak tahu whether akan kondisinya akan lebih parah dari sebelumnya dan sebagainya ya. Nah, hari ini adalah acara perdana kita untuk FB Live, di mana kita akan melakukan Facebook Live untuk MDRT Indonesia setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 4.45. Nah, perdana ini saya mulai lebih dahulu ya dengan topik tetap raih MDRT di masa COVID-19. Kebetulan ya, puji Tuhan lah saya katakan, bukan kebetulan ya, tanggal 3 April kemarin saya sudah qualified untuk MDRT saya. Banyak sekali yang bertanya mungkin gimana caranya bisa mencapai kualifikasi MDRT di tengah-tengah masa COVID ya. Dan banyak sekali yang juga minta saya, ayo dong Mili, tolong dong sharing di sini, di sana dan sebagainya. Well, kalau gitu mendingan kita FB Live aja ya, biar semuanya bisa ikutan ya. Saya boleh katakan bahwa success does not happen in overnight. Kesuksesan itu tidak terjadi dalam satu malam saja. Jadi bukannya Mili itu bisa mencapai MDRT itu dalam sekejap twing gitu ya. COVID-19 belum 1 bulan, tiba-tiba Mili jadi MDRT. Ya nggak seperti itu ya. Tetapi lebih ke arah bahwa apa yang sudah kita tabur di hari-hari sebelumnya, itulah yang kita tuai. Dan bukankah seperti itu yang disebut dengan natur bisnis kita atau industri asuransi, di mana ya kita akan melihat gitu ya bahwa dalam hal ini memang ada masa-masa menabur, ada masa-masa menuai. Nah, di Januari tahun 2020 saya men-set target saya mau meraih top of the table. Wah, sangat semangat banget ya, kayaknya wah so excited. This year will be my best year. Dan ternyata sekarang kita bulan April dan kondisi seperti ini ya. Apakah kita masih keep our dream alive? Nah, itu saya juga pertanyakan pada teman-teman semua, apakah do you still keep your dream alive ya? Saya akan membagi FB Live ini menjadi 2 bagian ya. Saya 25 menit pertama saya akan bahas materi saya. Setelah itu 20 menit berikutnya saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelumnya let me cek dulu ya saya punya FB. Soalnya saya masih belum familiar gimana cara lihat pertanyaan. Wait. Bersabarlah karena terus terang saya masih juga belajar. Oke. Ya, oke, saya udah bisa lihat komentar teman-teman semua nih. Karena nanti penting banget kalau saya lagi buat buka pertanyaan, di mana lihatnya ya. Maaf ya, ini memang masa-masa di mana kita semua berubah. Dari yang gaptek mau nggak mau dipaksa untuk harus juga bisa ya. Tadinya saya nggak bisa Zoom, jadi bisa Zoom gitu kan ya. Tadinya juga nggak bisa FB Live dan this is my first time untuk FB Live ya. Oke, sekali lagi, success does not happen in overnight. Saya masih ingat di dalam waktu Januari ketika saya men-set target saya untuk top of the table, maka top of the table itu kan adalah 6 kali lipat MDRT. Jadi saya harus bagi dong, saya punya agenda saya di mana setiap 2 bulan sekali saya harus nih meraih MDRT saya yang pertama.
Jadi sebenarnya target saya MDRT itu bukannya di April, tapi di akhir Februari. So, saya mencapai MDRT tanggal 3 April kemarin itu sebenarnya sudah delay daripada target saya semula, ya. Nah, karena saya sudah men-set target saya untuk mencapai top of the table dalam tahun ini, tentunya saya bulan Januari juga langsung bekerja keras ya untuk akhirnya sungguh-sungguh mencari prospek, lalu kemudian mengatur strategi dan sebagainya ya. Dan bersyukur memang akhirnya Januari, Februari itu saya cukup lumayan banyak dapetin closingan. Dan tahun ini saya itu menjual dengan premi tahunan semuanya. Ya karena sebenarnya culture daripada company saya ini itu boleh dibilang hampir kebanyakan tuh kita jual premi itu premi bulanan. Ya dari dulu kita sering kali menjual polis itu ya biar murah deh bulanan aja gitu. Tapi sejak tahun lalu saya sudah merubah cara saya adalah saya mau jual premi tahunan. Kenapa? Karena dengan premi tahunan maka kita lebih gampang meraih target MDRT-nya. Ya, kalau MDRT 583 juta dan setiap casesnya itu misalnya bisa 50 juta aja, maka sebenarnya 12 case aja kita udah selesai sih mencapai MDRT. Ya, jadi saya meraih MDRT ini dengan 7 case ya teman-teman. Dan 7 case ini hampir semuanya adalah premi-premi tahunan. Di mana rata-rata premi sekitar 70 sampai 80 juta per case-nya. Nah, di dalam Januari itu mungkin banyak sekali teman-teman yang pada waktu di Januari punya impian mau meraih ini dan meraih itu, tapi kita terjebak di dalam euforia. Euforia dengan kesuksesan kita di dalam tahun sebelumnya ya, kita celebrating sana sini lah, nanti celebrating di dalam agency, celebrating di grup gitu kan, celebrating di company. Wah kayaknya so many seremoni-seremoni yang kita ikuti lah, itu kick off ya, kemudian kick off-nya juga macam-macam tuh, kick off dari perusahaan, kick off dari kantor kita, kick off untuk grup kita dan sebagainya. Sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang yang akhirnya membuang-buang waktu di dalam Januari. Dan itu yang sangat disayangkan. Dan saat ini kalau mau dibilang kita tidak pernah menyangka kan, kalau ternyata masa kerja kita yang produktif banget tuh sudah berlalu. Januari, Februari cuma sampai pertengahan Maret kita masih bisa bertemu dengan calon klien kita atau nasabah kita dengan face to face. Dan setelah itu everything semuanya tiba-tiba berubah jungkir balik. Sehingga kita tidak lagi bisa keluar dari rumah, semuanya work from home. So what we learn from this? Maka yang pertama-tama kita mesti lihat adalah jangan pernah membuang waktu. Karena kita tidak akan pernah tahu berapa lama, berapa banyak, dan berapa singkatnya kesempatan yang masih kita miliki. Ya, saya juga melakukan customer gathering. Jadi kalau mau bilang kenapa Mili bisa raih MDRT, ya salah satunya adalah saya Januari Februari udah tancap gas ya, meskipun juga tetap saya tancap gas juga. Ya saya juga masih sama seperti mungkin teman-teman yang lainnya, euforia juga dengan pencapaian tahun lalu, seremoni di sana, seremoni di sini, terus belum lagi Chinese New Year. Belum lagi banjir pula gitu ya, saya tinggal di Kelapa Gading dan banjir sampai 3 kali, oh my god gitu ya. Itu semuanya pasti akan membuat produktivitas kita menjadi turun. Nah, kemudian saya akhirnya di Februari saya bilang saya mesti bikin nih yang namanya itu client gathering. Karena melalui client gathering saya merasa itu adalah cara yang terbaik dan cara yang efektif di mana kita itu bisa menjangkau nasabah. Kalau kita itu bertemu dengan klien kita itu cuma satu, artinya kita tuh kayak mancing teman-teman. Dapat satu ikan. Tapi kalau misalnya kita itu melakukan customer gathering, kita bisa undang 20 atau 30 orang sekaligus buat makan malam bersama dan kita bisa berpresentasi tentang sebuah sales idea atau mungkin update dari company kita. Maka itu saya asumsikan seperti kita menebar jala. Nah, jadi waktu kita menebar jala itu, ya itu akan jadi lebih efektif. Saya rencananya sebenarnya tanggal 27 Februari mau melakukan yang namanya customer gathering. Tapi sayangnya ya teman-teman ya, di dalam customer gathering tanggal 27 itu saya tidak jadi lakukan ya. Karena banjir dan sebagainya, terus juga masih belum ready. Akhirnya customer gathering saya itu diadakan tanggal 12 Maret. Nah 12 Maret ini pun saya juga deg-degan teman-teman. Karena tanggal 2 Maret itu kan sudah mulai kan pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19. Nah saat itu udah mulai nih aware kan, takutnya seperti negara-negara lain yang ternyata jadi cepat banget misalnya untuk penambahan jumlah COVID-19. Waktu itu waktu saya undang beberapa calon-calon nasabah ataupun existing klien saya, mereka bilang gini, mau sih datang, tapinya takut juga ya nanti kalau misalnya ada apa-apa gimana. Dan saya sampai menenangkan mereka, saya bilang gini, nggak apa-apa, nanti di sana itu ada cek suhunya gitu, tenang aja. Pokoknya kita pasti akan yakinkan yang masuk itu steril gitu kan. Kalau sekarang nggak ngefek ya ternyata ya. Oh dulu tuh ya kayaknya itu adalah salah satu langkah lah ya.
Dan itu waktu itu masih 30 orang yang terkena kasus COVID-19. Jadi masih awal-awal banget lah. Dan tanggal 12 Maret itu saya ngadain customer gathering dengan tertatih-tatih juga karena banyak yang cancel gitu ya teman-teman ya. Akhirnya yang hadir itu cuma sekitar 25 nasabah lah. Nah tapi teman-teman ya, dari 25 nasabah itulah ya beberapa saya follow up dan saya masih bisa dapat janji temu ya di tanggal 13-nya, di tanggal 14-nya, terakhir tanggal 18 teman-teman. Nah itu yang closing. Yang itu membawa saya akhirnya mencapai MDRT pertama saya. Saya pikir untung aja waktu itu saya dalam tanda kutip memaksakan diri untuk mengadakannya. Karena saya sempat ragu-ragu ya, apa saya mau tunda lagi nih ya. Tapi ya itu namanya momen teman-teman, kesempatan. Ya, makanya kesempatan itu teman harus tangkap. Kalau enggak lewat begitu aja gitu ya. Nah, tapi apakah berarti kalau gitu teman ada yang bilang kayak gini, wah kalau kayak gitu sekarang gimana dong? Kan sekarang udah COVID-19, udah nggak mungkin lagi mengadakan customer gathering, udah lagi nggak bisa kita kunjungi nasabah-nasabah, milih mah enak dong, gitu ya, udah menabur duluan ya kan, dan bisa menuai hasilnya sekarang ini. Kalau saya kan masih belum apa-apa nih, masih mentah. Nah teman-teman target saya juga masih banyak ya, target saya juga masih mau mencapai top of the table. Jadi satu kali MDRT itu for me lega juga akhirnya udah mencapai MDRT, tetapi I still have 5 MDRT to go gitu ya sampai end of the year. And I want to keep my dream alive. Saya tetap mau menjaga dream saya ini tetap ada. Ya, don't let coronavirus itu merebut impian Anda, merebut goal kita. Tetapi yang kita harus lihat adalah caranya kita merubah. Ya, malah dalam masa-masa seperti ini tidak semua bisnis turun. Ada bisnis-bisnis yang turun ya, maksudnya seperti kayak beberapa klien saya yang bisnisnya foto studio. Ya hari gini siapa juga yang mau foto ya kan ya, itu tutup. Terus ada juga klien saya yang dia itu bisnisnya fashion, ada di beberapa mall. Dan karena mallnya tutup, maka juga tutup, no income gitu kan ya. Tetapi kita juga melihat ada beberapa industri-industri yang naik. Contohnya apa? Apotik ya kan ya, toko-toko bahan makanan tetap ada, bahkan orang banyak yang menimbun sehingga akhirnya pembeliannya nggak cuma satu item, tapi bisa jadi 2 item, 3 item dan sebagainya ya kan. Nah, saya melihat bahwa ada sebuah peluang justru. Peluang dalam arti apa? Untuk industri asuransi, orang jadi aware loh. Orang jadi sangat-sangat sadar apa artinya itu asuransi. Dan di masa-masa seperti ini justru asuransi itu menjadi begitu dibutuhkan, menjadi begitu urgent, important dan signifikan sekali gitu. Ya, saya punya nasabah itu terkena stroke di awal Januari ya, terus kemudian kan klaimnya kan baru disetujui itu kira-kira di akhir Maret. Nah waktu klaim itu disetujui ya, dan dia bilang begini sama saya, Mili, terima kasih ya, saya dapat 500 juta. Ini tuh sangat-sangat berharga. Pertama kenapa? Karena dia dengan kondisi stroke tentunya dia tidak bisa lagi pulih ya dengan secara langsung normal gitu kan, karena hampir lumpuh untuk separuh badannya. Nah itu kan udah bicara mengenai resiko karena sakitnya. Nah, terlebih lagi dengan kondisi seperti ini, dia punya bisnis itu langsung turun, teman-teman ya. Semua proyek-proyek itu pending semuanya. Jadi dia bilang katanya dia bayar gaji karyawan aja tuh sampai kayaknya mikir dulu gimana nih. Makanya untung banget nih ada uang 500 juta ini sangat-sangat berharga sekali buat saya. Terima kasih ya Mili ya. Nah pada saat itu teman-teman ya, saya merasakan sekali bahwa sesungguhnya justru asuransi semakin dibutuhkan ketika dalam masa-masa seperti ini. Jadi ada awareness yang meningkat. Nah, dan bahkan ada satu nasabah saya yang dia sudah jadi nasabah saya suaminya. Nah, kemudian istrinya itu yang akhirnya sebelum kita work from home lah ya, itu justru yang bilang sama saya begini, ya udah Mil, saya akhirnya jadi mau deh ngambil gitu ya untuk 1 miliar perlindungan sakit kritis. Ayo deh kita ketemu dulu yuk, mumpung-mumpung nih belum ada lockdown, mumpung-mumpung nih kita masih bisa ketemu. Dan itu teman-teman itu sudah tanggal berapa ya, I remember itu somewhere kayak tanggal 17 kalau nggak salah. Jadi saya bertemu dengan dia itu udah memang last minute dan dengan kondisi dia yang justru yang bilang, ayo Mil buruan yuk. Nah jadi kita bisa lihat ya bahwa justru di dalam kondisi COVID ini lebih banyak orang-orang yang lebih aware terhadap kesehatan. Ya. Dan hal yang kedua adalah lebih banyak juga orang yang aware bahwa sesungguhnya ketiadaan income atau penurunan income itu sangat berdampak sekali pada kehidupan keluarga. Banyak orang yang di dalam masa-masa seperti ini mereka lose income. Nah ini lose income itu baru kita bicara mengenai hitungan mingguan loh, baru 4 minggu. Bagaimana kalau terjadi lose income selama-lamanya? Can you imagine what will happen to your family kan? Dan bukankah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk educate. Ya. Nah teman-teman, jadi saya
pengen kasih tips nih, beberapa tipsnya ya. Tips yang pertama tentunya kita harus do differently, yaitu adalah kita saat ini adalah melakukannya dengan cara online. Jadi prospecting kita online, sellingnya kita juga online ya. Kita bersyukur ternyata ada yang namanya itu non face to face selling teknik ya. Dan itu ternyata tidak hanya ada di Indonesia. Saya waktu kemarin ini ada teleponan dengan MDRT members dari India. Terus dia juga bilang gitu ya bahwa karena di sana lockdown, maka jadinya ada namanya non face to face selling gitu kan. Terus saya tanya sama dia kan, kayak gimana caranya, seperti apa ya. Ternyata dia lebih ribet teman-teman ya. Saya pikir, waduh kok kayaknya nih non face to face sellingnya agak ribet ya, mesti email-emailan, mesti foto diri dengan KTP bla bla bla. Di sana ternyata lebih parah lagi ya. Selain daripada foto dengan ID, terus udah gitu scan ID ada barcode-nya, which is itu pasti akan langsung ke centralized datanya, dan ada income statement yang harus difoto juga dan di email. Jadi ya ternyata ya kita harus lihat bahwa selling non face to face itu memang sudah ada di seluruh dunia, dan bersyukurlah di Indonesia itu ya masih gampang lah caranya ya. Jadi ini sesuatu hal yang kita mesti do differently. Nah, apakah bisa selling online? Bisa. Ya justru saya punya kesempatan ini untuk menyapa nasabah. Misalnya saya bilang gini, gimana kabarnya? Masih ngantor atau work from home? Ya, dan kebanyakan mereka bilang ya work from home. Bervariasi sih jawabannya. Ada juga yang nasabahnya toko telur ya, dibilang masih buka sih. Ya terang aja lah ya, dia kan toko telur ya, jadinya memang sembako kan harus tetap ada. Terus ada juga yang dia bilang ya 50-50 lah, shift-shiftan, separuh di rumah, separuh di kantor dan sebagainya, ganti-gantian dan sebagainya. Nah dari situ kita akhirnya mulai masuk ke dalam tentang, kalau ini saya bicara dulu tentang bagaimana how to prospect untuk nasabah lama ya. Kalau untuk nasabah lama saya bilang begini, iya biasanya saya setiap setahun atau 2 tahun sekali saya pasti client visit. Tapi sekarang saya nggak bisa client visit ke kamu. Bagaimana kalau saya ini memberikan update-update tentang polisnya kamu ini di dalam, apakah kamu lebih prefer dalam saya janjian untuk WhatsApp call atau video call ya, atau memakai Zoom meeting. Jadi kita tawarkan ya. Memang so far kebanyakan sih nasabah-nasabah itu belum terlalu terbiasa dengan Zoom meeting ya. Mereka masih biasa dengan teleponan, video call dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat aja mana yang nyaman buat mereka. Mungkin kalau generasi-generasi yang muda, ya mereka lebih suka mungkin lewat Zoom ya atau dan sebagainya. Nah itu adalah caranya saya ya untuk akhirnya kita bisa make another appointment. Nah, welcome to the new way of living ya, welcome to the new way of working. Kita justru melihatnya ini adalah sesuatu yang baru dan suatu hal yang so amazing ya. Kalau dulu kita kalau misalnya mau janji temu sama nasabah ataupun misalkan calon nasabah, maka biasanya dia akan bilang apa? Aduh minggu ini nggak bisa, lagi sibuk nih, lagi laporan tahunan, apalagi akhir bulan, whatever lah. Biasanya alasan gitu kan. Dan kita depending ntar minggu depan, nanti bulan depan, ada yang 3 bulan lagi, or even worse kadang-kadang setahun lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi dengan sekarang kita itu bisa melakukan namanya prospecting online, maka kita bisa katakan bahwa only 30 minutes, only 40 minutes gitu ya. Jadi dengan demikian kita malah lebih bisa gitu ya untuk bisa mendapatkan janji temu. Dan kebanyakan nasabah justru ada di rumah ya. Dan itu adalah caranya saya untuk nasabah-nasabah yang existing. Nah, bagaimana dengan nasabah-nasabah yang belum jadi nasabah saya? Nah, kalau untuk belum jadi nasabah kita juga sama melakukannya. Sama aja teman-teman dengan kita tuh lakukan juga prospecting secara offline ya. Cuma masalahnya kita sekarang janjiannya bukannya bisa nggak kita ngopi yuk bro gitu ya, atau sis kita ngopi yuk. Ya kita udah nggak ngopi-ngopi lagi, tapi yang kita lakukan adalah kita bertemu di dalam virtual. Nah malah saya lihat justru kita di sini malah lebih hemat waktu. Kalau dulu satu hari kita bertemu dengan 2 orang, 3 orang, tapi kalau dalam kondisi seperti ini teman-teman, ya kita maka bisa bertemu dengan lebih banyak orang. Itu ya bicara mengenai time management ya. Jadi poin yang kedua adalah time management. Yang pertama prospecting online kita lakukan. Yang kedua adalah teman-teman mesti perhatikan time management. Ini adalah trap yang paling besar bagi agen-agen asuransi saat ini. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali event-event Zoom ya, event-event live seperti ini. Ntar Zoom meeting atau misalnya webinar lah ataupun whatever lah gitu ya. Intinya adalah kita meeting-meeting secara virtual yang ada baik dalam kategori company, dalam kategori misalkan agensi kita, kantor agensi, atau bahkan tim kita ya kan, kayaknya bertubi-tubi gitu. Satu hari mungkin kita bisa rentet-rentetan Zoom ini, Zoom itu, belum lagi nanti ada lagi yang tawaran-tawaran dari MDRT members dari luar negeri misalnya ya kan ya, atau dari institusi apapun juga sekarang semuanya go online teman-teman ya. Bahkan saya juga sampai kemarin dapetin WA ya,
mau nggak kursus bahasa Inggris online gitu teman-teman ya. Memang dulu kan saya kursus bahasa Inggris kan selama 6 bulan dan itu kan saya mesti datang ke sana itu ya seminggu 2 kali 3 kali. Sekarang ditawarin 2 minggu 500.000, kok murah ya. Dulu saya sampai 7 juta gitu ya 6 bulan, ini cuma 2 minggu 500.000. Tapi saya mikir lagi, ya tapi kan ini masalahnya kita harus komitmen juga kan. Akhirnya nggak semua program-program Zoom kita ambil lah gitu. Kita mesti juga prioritas ya. Kalau enggak teman-teman akan jadi cerita kodok. Ya, pernah dengar nggak cerita kodoknya saya ya? Saya pernah tulis itu di dalam Facebooknya, bukan Facebook ya, saya tulis di dalam websitenya MDRT Indonesia. Waktu itu saya tulis itu di akhir Januari. Ya, jadi ada kisah 3 kodok yang sedang nongkrong di batang pohon di tepi sungai. Ya, satu kodok memutuskan untuk loncat. Pertanyaannya, ada berapa kodok yang masih nongkrong di tepi batang pohon? Ada yang bisa jawab? Ya, 3. Ya, kenapa? Karena yang satu itu baru memutuskan, belum benar-benar action gitu kan. Nah banyak agent yang hanya mereka itu masih bengong-bengong gitu ya kan. Di akhir Januari habis ikut meeting ini, kick off ini, bikin goal setting tuh masih bengong-bengong gitu kan. Januari masih bengong, Februari masih bengong. Tau-taunya bulan Maret udah coronavirus ya. Nah sekarang kita bicara konteks sekarang lah, April kan ya. Kita lihat bahwa Zoom sana, Zoom sini gitu kan, meeting sana, meeting sini, satu hari kita bisa Zoom meeting bisa 2 atau 3 meeting sekaligus gitu ya. Bahkan sekarang tanpa batas karena di rumah pun kita dalam tanda kutip kayak wajib hadir gitu kan di dalam acara setiap Zoom yang ada. Nah tapi kalau kita hanya Zoom-Zooman saja and no action, maka kamu akan seperti kodok yang nongkrong di batang pohon. Cuma memikirkan dan memutuskan, oh kayaknya boleh juga ya idenya, kayaknya boleh juga ya. Tapi nggak pernah loncat gitu loh, nggak pernah action gitu ya. So teman-teman action dong ya, loncat dong ya. Nah, terus gini teman-teman juga harus bikin rumahnya teman-teman itu sekarang menjadi, ini poin ketiga ya. Poin pertama adalah prospecting online, yang kedua adalah time managementnya teman-teman harus benahi. Karena sebenarnya kalau kita dengan kondisi seperti ini, maka kita prospecting itu actually atau kita melakukan doing our work itu 6 jam ya cukup teman-teman. 6 jam itu kita bisa ketemu 3 minimal gitu kan dengan klien-klien kita, dan kita bisa melakukan misalnya hubungin nasabah dan sebagainya. It's only 6 hours kalau kamu benar-benar melakukannya secara serius, maka itu akan membawa kamu jadi produktif. Tapi permasalahannya adalah kita satu harian itu Zoom, setiap Zoom 1 jam, 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Akhirnya kita satu hari lewat tanpa ada produktivitas. So teman-teman perhatikan sekali lagi time management kalian ya. Dan yang ketiga adalah make your home itu benar-benar homey banget. Homey dalam arti saya sampai beres-beresin rumah ya, supaya saya juga berasa nyaman di rumah. Dan saya bikin home office ya. Jadi saya memikirkan, oke lah kondisi sekarang ini akan tetap berlanjut teman-teman ya. Berlanjut dalam artian gini, even though krisis COVID itu over, tapi saya rasa cara prospecting online tetap akan saya lakukan. Oleh karena itu saya bikin ini dalam preparation ya teman-teman ya, bikin mini studio di rumah saya. Kenapa? Karena saya pengen supaya ada satu ruang khusus yang kedap suara, di mana saya misalkan memang mau Zoom meeting, di mana saya mau broadcasting seperti ini, tidak terganggu ya. Ini masih belum ada green screen, ya, kemarin saya pesan di Lazada, cuman belum datang-datang, padahal udah tanggal 2 April ya. I think udah bisa ready ya. Kalau udah green screen itu benar-benar studio. Terus teman-teman juga preparing your house itu benar-benar seperti kayak office, di mana teman-teman juga harus dress up gitu ya. Seperti ini ya, dress up. Even though kita nggak bertemu secara fisik ya, tapi saya menghargai teman-teman dan saya dress up. Demikian juga waktu kita bertemu dengan nasabah-nasabah kita di dalam Zoom atau di dalam WhatsApp call, pastikan Anda nggak pakai daster ya, jangan pakai baju kaos kutang lah, atau misalnya t-shirt atau yang santai-santai atau gimana. Tetap kamu harus dress up dan tampilan menarik gitu loh, tampil menarik di dalam dunia online. Karena kalau misalnya gambarnya burem-burem, gimana orang tuh kayaknya juga memang mau kan. Nah oleh karena itu teman-teman beberapa tips-tips tuh ya teman-teman, kayak misalnya teman-teman belajar lah gitu ya untuk misalnya bermake up. Terus teman-teman belajar lah gitu ya misalnya untuk grooming gitu kan. Paling tidak kita menghargai orang-orang dan mereka itu bisa lihat gitu ya di dalam online bahwa kita ini juga memang dress up even though itu adalah online teman-teman ya. Terus ya pokoknya bikin wajah itu juga lebih terang ya. Kayak sekarang saya ini teman-teman mungkin lihatnya kok ini terang banget ya. Apa kamar saya terang? Enggak sih, saya pakai lampu belajar ya teman-teman ya.
ya saya nggak bisa tarik ya lampunya nanti jatuh. Jadi ini sebenarnya lampu standing, lampu belajar yang standing gitu milik punya anak saya sih, saya pinjam aja gitu ya. Jadi itu membuat akhirnya wajah kita terang. So teman-teman hal seperti ini itu kita harus bisa tampilkan. Kalau kita mau ketemu nasabah biasanya harus grooming, tapi kan itu kan kalau kita offline. Kalau online gimana? Ya tetap juga harus grooming dong ya, harus bisa tampil menarik juga. Oke? Dan teman-teman di dalam masa-masa seperti ini itu justru yang saya katakan welcome to the new way of working, di mana kita prospeknya itu nggak cuma satu ya, bukan cuma kita itu kayak mancing ikan gitu ya, cuma one, tapi one to many. Jadi saya juga memikirkan bagaimana saya pengen bikin nih webinar atau misalnya Zoom buat klien-klien saya bisa kumpulin 20 atau 30. Kalau kemarin saya kumpulin 20 atau 30 klien itu di dalam di dalam restoran, saya kan mesti bayar mereka kan, dan tentunya pastinya juga ada keluar biaya, belum lagi deg-degannya kalau misalnya mereka ternyata nggak hadir dan sebagainya, wah riwah banget lah ya. Tapi justru dengan adanya kondisi seperti ini, itu tuh membuat kita menjadi lebih efisien. Kita bisa ngumpulin nasabah-nasabah kita itu secara online, di mana mereka itu pada akhirnya bisa datang ya tanpa kita juga harus dalam tanda kutip membayar biaya-biaya buat traktirnya dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu adalah cara-cara di mana kita bisa lakukan namanya one to many, ya prospecting untuk one to many. Nah, yang terakhir teman-teman sebelum kita masuk ke Q&A, ya sebentar ya. Nah, itu adalah teman-teman kita mesti bisa lihat ya, sekali lagi seperti tadi saya katakan, success does not come in overnight. Sukses itu tidak terjadi di dalam langsung dalam sekejap ya. Jadi masa-masa ini kalau kita lihat dikatakan memang orang punya kesadaran terhadap asuransi, ya. Apakah mereka pasti mau beli asuransi? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang pending, ada yang hold. Tapi memang kalau saya katakan, kebanyakan mereka hold. Kenapa? Karena mereka kan nggak tahu kan, income mereka stabil nggak, bisnis mereka itu bisa recover apa enggak. Jadi dalam hal ini, ya kalau misalnya memang mereka itu hold, ya kita harus bisa mengerti bahwa memang this is not the timing yet. Nah tapi ya, anggap aja ini masa-masa menabur. Karena ini adalah masa-masa menabur di mana after COVID itu selesai, maka teman-teman bisa untuk menuainya. Jadi kalau sekarang kita nggak, misalnya Januari, Februari kita kayak masih belum lakukan apa-apa, udah lewat begitu saja ya kan ya. Sekarang nih masuk ke April, kuartal 2. Kalau kita cuma diem-diem aja, dan ngapain dong ya. Kalau kita cuma diem-diem aja dan kita juga hanya cuma zoom-zooman saja dengan kantor kita, dengan agensi kita, atau whatever seminar-seminar yang kita ikuti, maka yang terjadi itu adalah ya kita hanya jadi kodok yang nongkrong. So teman-teman tetap semangat untuk meraih MDRT. Kita yakin bahwa the new way of working ini adalah untuk kebaikan kita. Dan ini akan menjadi kesempatan kita untuk malah bisa lebih banyak lagi mendapatkan nasabah-nasabah di dalam masa-masa yang akan datang. Lebih efektif lagi, nggak usah pakai acara macet, nggak usah pakai acara mesti bayar tol, ya, nggak usah bayar parkir, nggak usah bayar biaya ngopi, nggak usah bayar apalagi itu biaya makan ya kan, semuanya itu sudah bisa teman-teman lakukan secara online. Jadi makanya tadi saya katakan, buatlah rumah Anda sebagai home office-nya teman-teman, supaya ini menjadi tempat place working-nya kita, karena kedepannya kalaupun ini udah selesai, tetap aja kita akan punya cara yang seperti ini juga. Oke? Nah, sampai di sini dulu, kita sudah di 16.30, kita masih punya waktu 15 menit untuk question and answer. Saya coba lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tunggu ya teman-teman. Lagi loading nih. Bagaimana lihat pertanyaannya. Oke, saya bertanya dulu ya. Siapa yang mau tanya ini? Ya, sukses does not come in overnight. Bagaimana caranya membujuk nasabah supaya mau bayar premi tahunan? Oke. Wah, sebenarnya gini loh. Pada dasarnya tergantung kepedean kita ya. Kalau misalnya kita menganggap bahwa kayaknya nasabah nggak sanggup deh bayar premi tahunan, mereka bayarnya premi bulanan aja gitu ya. Nah, saya sih melihatnya pokoknya kita harus bisa pede mengatakan bahwa dengan premi tahunan itu kamu akan jauh lebih baik, dalam artian kamu nggak mengganggu cash flow bulanan kamu. Ya, saya waktu kemarin terakhir saya closing itu kan awalnya saya tawarin premi tahunan 32 juta. Terus dia bilang, aduh Mil, aku kayaknya nggak sanggup deh. Kondisiku kan sekarang tutup nih tokoku di Tanah Abang. Aku nggak jadi ngambil. Terus saya bilang gini, ya udah oke kalau gitu kamu ngambil aja deh sepertiganya dulu deh gitu kan ya.
Dan kalau gitu kamu bayar bulanan aja, jadi cuma 1 juta sebulan. Terus dia bilang gini, tapi kalau sepertiga sih kan cuma sekitar 11 jutaan. Oke lah, Miss, saya bayar aja langsung sekaligus setahun. Nah, padahal saya juga pikir, wah jangan-jangan nih dia udah nggak mau. Udah ibaratnya udah turun banget kan dari premi tahunan jadi langsung bulanan dan cuma 1 juta rupiah per bulan pula ya. Tapi ternyata dia bilang, udahlah gue nggak mau ribet lah, aku bayar aja langsung sekaligus premi tahunan. Jadi teman-teman di sini teman-teman bisa punya kepedean bahwa premi tahunan itu jauh lebih baik. Apalagi kalau produk tradisional biasanya suka ada diskon ya. Saya suka dengan produk tradisional karena saat ini dengan kondisi unit link yang volatile, I prefer to sell traditional product. Itu lebih guaranteed dan lebih peace in mind lah buat saya. Oke, saya lihat lagi pertanyaan-pertanyaannya. Oke, bentar ya. Kok di saya nggak muncul ya pertanyaan-pertanyaannya, cuma sedikit ya. Oh tunggu, ternyata dia scrolling ya. Wait ya teman-teman, ternyata butuh waktu nih untuk mendownload pertanyaan teman-teman yang udah deh. Sambil nungguin ini ngeloading ya pertanyaan-pertanyaan ini, saya lanjut lagi ya tentang saya sangat-sangat terinspirasi sekali dengan salah satu MDRT members dari Greece, namanya Panos ya. Saya banyak komunikasi dengan dia. Saya kenal dia tuh waktu kemarin tuh pas lagi di MDRT Global Conference di Sydney. Dan dia katakan bahwa 7 tahun terakhir justru dia melakukan prospecting online. Jadi 70% of my prospecting itu via online. Dan ternyata kan sekarang terjadi nih kayak begini ya. Waktu dia ngomong seperti itu tuh waktu di September saya masih belum mudeng. Mana mungkin sih ya. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini, saya juga jadi, oh kayak begini ya. Oh iya juga ya, why not we do like that gitu kan. Yang tadi saya katakan bahwa one to many. Kamu bisa melakukan one to many ketika kamu melakukan prospecting online. Caranya gimana? Ya kamu buatlah Zoom. Ya, jadi pada kita Zoom hanya untuk tim kita, tapi juga bikin dong Zoom untuk nasabah-nasabah atau calon-calon nasabah dengan topik-topik yang misalnya menarik ya. Nah, jadi dia cerita tuh di dalam Zoom-nya dia yang hadir tuh 600 partisipan, teman-teman. Ya, 600 partisipan. Kayak hari ini kan ada 633 orang yang hadir di dalam FB Live ya. Nah, kalau topiknya menarik dengan tema yang sangat-sangat juga kontekstual buat calon-calon nasabah kita, maka mereka pasti akan mau ya. Seperti contohnya kayak saya nih minggu depan saya pengen bikin gini. 5 things you have to know as a client during COVID-19 ya. 5 hal yang Anda harus ketahui tentang polis Anda selama COVID-19 ya. Kita bisa misalkan encourage mereka, misalnya pertama, pastikan polis harus aktif. Ya dong, jangan sampai pas kejadian kayak begini meninggal, teman-teman. Dan itu kejadian, benar-benar kejadian. Ada satu nasabah dari tim saya yang dia itu polisnya itu sudah tidak aktif lagi dari sejak tahun lalu. Dan hari ini ya, dalam minggu ini kemarin beberapa hari yang lalu dia ternyata meninggal dunia karena COVID. Itu ngenes banget kan, sayang banget gitu. Nah jadi itu hal-hal yang saya mau katakan. Terus misalnya kita bisa kasih update dari company kita, let's say dia biasa kan setiap company, sekarang saya tahu hampir semua company mereka punya kayak dalam tanda kutip facility lah ya buat COVID. Misalnya ada santunan rumah sakit yang tambahan, atau misalnya tambahan UP jiwa, misalnya pada saat misalnya meninggal karena COVID, atau misalnya keleluasaan macam pembayaran, gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu tuh hal-hal yang kita bisa update kepada nasabah-nasabah kita. Atau kalau misalnya produk-produk kita banyak unit link, maka kita juga bisa katakan tentang dalam hal seperti ini jangan panik, ya kan? Karena kalau mereka panik, mereka withdraw, mereka tutup, malah marah-marah sama kita. Justru kita educate mereka. Kalau mereka punya uang, ya kamu top up lah. Kalau nggak punya uang, ya udah biarinin aja, jangan apa-apain ya. Paling kalau memang mau, kamu convert ke misalkan ya ke yang lebih low risk lah ya, tapi nanti bisa balik lagi ya. Nah jadi dalam hal ini waktu kita misalnya melakukan one to many seperti yang dilakukan oleh Panos dari Greece ya, saya punya imagining gitu, saya ngebayangin ya, wah gimana ya kalau nanti saya bikin seminar-seminar yang isinya itu bisa 50 orang, 100 orang, ya 1000 orang bahkan gitu kan ya, tanpa saya harus dalam tanda kutip keluar uang buat mereka, tapi saya bisa mendapatkan calon-calon nasabah. Ya, Panos itu melakukan 600 prospek, jadi 600 partisipan dari dia punya webinarnya, dan dari situ teman-teman dia dapat 80 nasabah loh. Dari satu webinar. Jadi bayangkan teman-teman, welcome to the new way of working, di mana kita akan menghadapi satu masa yang baru. Working kita itu akan jauh lebih efektif ya. Oke, saya masuk pertanyaannya. Kalau buat conference Zoom, berapa klien sekaligus untuk segmen market umur berapaan ya Ci? Karena nggak semua klien bisa diajak Zoom. Nah,
Saya juga belum mencoba, tetapi yang saya tanya-tanya sama teman saya yang panos itu ya, saya tanya, kamu tuh kalau bikin Zoom itu buat siapa aja? Dia bilang dia bikin itu dengan berbagai topik. Ada topik-topik yang dia berikan itu untuk para moms, untuk para parents. Maka topik dia seperti masa-masa COVID ini dibikin. Dia bilang dia topiknya dia bikin how to calm your atau how to explain your kids to stay at home. Ya karena kan anak-anak kita kan mereka juga harus tinggal di rumah kan, dan mungkin banyak mereka yang udah nggak betah, biasanya mereka tiap hari ketemu teman-teman ya kan main, sekarang mereka harus di rumah dan sebagainya. Nah gimana nih kita sebagai parents tuh juga bisa punya satu tips-tips bagaimana kita bisa meng-calm down anak-anak kita untuk mereka juga mau tetap stay di rumah dan menikmati rumah mereka. Nah waktu dia bikin seperti itu, teman-teman tahu nggak, itu kan topik yang nggak ada hubungannya sama asuransi ya sebenarnya ya. Nah tapi kan topik yang sangat-sangat praktis lah, practical tips. Yang hadir dalam webinarnya dia 1.700 orang, teman-teman. 1.700. Ya memang dia belum kasih tahu berapa jumlah closingannya, tapi paling tidak kamu sudah mulai tebar kan, sudah mulai prospecting. Kalau dulu kamu melakukan prospectingnya itu mungkin one to one, sekarang one to many loh, ya kan? Dan terus dia cerita kalau misalnya topik-topik dia tuh nggak hanya untuk moms, dia juga bisa bikin topiknya itu untuk para business person ya. Makanya jam-jamnya itu kita harus sesuaikan. Kalau jam untuk para moms itu idealnya jam 10, jam 11. Kalau misalnya untuk yang para eksekutif itu ya atau business owner itu paling enak katanya jamnya jam-jam yang malam, jam 8 gitu ya, mereka udah santai. Nah, benar banyak sekali topik-topik yang kita bisa lakukan. Terus apakah usia tuh jadi pengaruh di mana misalnya kalau nasabah-nasabah yang muda-muda itu lebih nggak gagap teknologi, saya rasa sih kita bisa educate ya. Kita bisa kasih tahu caranya gimana. Kamu download ya apps-nya, masukin ya meeting ID-nya dan password-nya, udah gitu aja. Ternyata gampang ya. Terus apa nih pertanyaannya lagi? Sambil nunggu lagi ya pertanyaannya. Kita masih punya 8 menit ke depan. Teman-teman boleh memberikan pertanyaannya. Ya tentunya yang jangan gaptek ya. Tapi saya rasa dengan zaman sekarang, akhirnya orang mau nggak mau dipaksa kok untuk akhirnya go online ya. Dan teman-teman tahu nggak kalau misalnya kita lihat misalnya banyak ya orang-orang di pasar itu mereka sudah pada pakai GoPay, terus enci-enci atau ya abang-abang lah dalam tanda kutip ya, yang kita lihat mereka low educated ya, tapi ternyata mereka jualan sayur aja pakai ini loh, pakai online kan ya. Nah sekarang gimana kita bisa bilang bahwa orang harusnya educated, orang yang masih umur 25, 35 yang baru bisa, enggak juga tuh. Karena sekarang ini zamannya sudah zaman online semua gitu kan. Dimana semuanya bisa udah mulai melek teknologi. Cuman it's a matter of time, teman-teman. Oke? Nah, sambil ini masih ada pertanyaan lagi nggak ya? Terakhir itu saya di Facebooknya saya itu komentar dari Melia Nathan. Yang gak gaptek kali ya, Julian Pratama. Oh iya. Oke. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan yang lainnya, atau mungkin kalau misalnya ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang saya masih belum jawab, ya, karena saya juga baru belajar pertama kali untuk Facebook, ya teman-teman, saya mau kasih closingnya aja. Closingnya saya bilang begini, bahwa teman-teman, sekarang apa yang teman-teman harus lakukan? Teman-teman bikin list name. List name dulu ya. Sama kan? Tahapannya kan sales idea kan, bikin list name. Karena dari list name itu adalah pertama-tama, kalau kamu nggak punya list name, kamu nggak tahu kan apa yang mesti digarap kan. Oke, bikin list name, lalu pun dari list name ini kamu pilah-pilah. Ya, mana yang bisa kamu lakukan one to one, artinya kamu harus personal touch, artinya kamu telepon dan sebagainya. Atau mana yang bisa kamu lakukan secara massal gitu kan ya. Misalnya yang muda-muda lah, yang melek teknologi, yang educated, misalnya kamu masukin nih, misalnya yang masuk buat kamu bikin client gathering. Atau misalnya kan Zoom gathering lah, ya kan. Nah dari situ ya teman-teman coba hubungin one by one, teman-teman sapa mereka. Lalu kemudian ya langsung action ya, there is nothing secret sama sekali. Dan kalaupun misalnya ada yang menolak, ya nggak apa-apa. Bukankah nggak masa COVID juga memang banyak yang nolak kan? Jadi memang bukankah natur bisnisnya seperti itu? Jadi teman-teman, there is no reason buat kita bilang, wah banyak penolakan nih kalau di masa COVID. Nggak juga, ada juga yang mau kok beli asuransi, ya kan? Apakah kalau misalnya nggak COVID, nggak ada yang nolak, kan juga ada yang nolak. Jadi masalah mengenai penolakan itu adalah hal-hal yang sangat-sangat wajar dan pasti akan ada. Oleh karena itu teman-teman pokoknya tabur, dan tabur. Dan saat ini adalah masa-masa menabur. Success does not come in overnight, teman-teman. Tapi kalau teman-teman melakukannya di bulan April,
mungkin di bulan Mei teman-teman akan menuainya, ya. Kalau teman-teman melakukannya di April belum ada hasil, Mei lakukan lagi, do it one more round. Lakukan namanya client gathering melalui Zoom, ya. Terus lakukan lagi namanya one more round lagi untuk sapa nasabah. Mungkin nanti di bulan Juni setelah Lebaran, ya baru misalnya ada hasil. Tapi kalau kita nggak pernah menaburnya sekarang, how can you expect ada result gitu loh, ya. Jadi dalam hal ini teman-teman, sekali lagi, tetap raih MDRT di masa COVID-19 dan tetap semangat untuk teman-teman semuanya bisa meraih MDRT. Saat ini teman-teman jangan lupa teman-teman like untuk Facebooknya MDRT Indonesia, dan teman-teman like fanpage-nya MDRT Indonesia, teman-teman akan dapat notifikasi nih buat nanti ke depannya ada info-info apa. Terus kemudian setiap Rabu kita pasti akan adakan acara seperti ini, dan Rabu depan ya dalam jam yang sama jam 4 sampai 4.45 maka juga akan sudah ada jadwal pembicara yang sangat luar biasa yang akan hadir bersama-sama dengan semuanya kita di sini. Kita sama-sama belajar. Gunakan masa-masa ini menjadi masa-masa kita tetap memompa semangat kita, menyemangati diri kita sendiri, dan kita juga menimba ilmu supaya pada saat nanti COVID ini selesai, teman-teman sudah menjadi become more skillful, ya, smarter, lebih cerdas, lebih efisien gitu kan. Dan ternyata teman-teman juga bisa meraih MDRT juga. Dan saya tetap yakin, meskipun dengan kondisi COVID seperti ini, I still will achieve my top of the table, no matter what. Ya, so teman-teman, give your energy, make the best of the best, dan jangan nongkrong di batang pohon, loncat dong, jump more and jump higher. Oke teman-teman, salam semuanya dan semangat pagi.